Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Saputra dengan nomor NIM L1A119097 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Jambi angkatan tahun 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik budidaya Malapari. Setelah sebelumnya saya membahas tentang teknik budidaya jati, nah, pada saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari tentang teknik budidaya Malapari. Untuk lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu tanaman Malapari. Tanaman Malapari itu merupakan tanaman tahunan yang secara ekonomis itu menguntungkan. Setelah tanaman itu menginjak atau berusia 4-5 tahun. Untuk itu pengembangan Malapari ini memerlukan kebijakan yang baik agar petani ataupun pengusaha yang bekerja di bidangnya tidak merasa kecewa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke topik pembahasan kita tentang teknik dan cara-cara budidaya tanaman Malapari. Baik, di sini ada persiapan lahan, di mana kegiatan persiapan lahan ini sangat perlu ya teman-teman. Kegiatan persiapan lahan ini dia itu meliputi pembukaan lahan, land clearing. Jadi lahan itu kita bersihkan untuk sebelum melakukan proses penanaman di sana. Untuk itu kita harus membersihkan lahan-lahan, rumput-rumput, jangan sampai dia mengganggu proses pertumbuhan dari benih ataupun bibit Malapari yang akan kita tanam nanti. Yaitu kita juga melakukan proses pengajiran di sana agar tanaman Malapari itu bisa tumbuh dengan secara maksimal, dan pembuatan lubang tanam. Itu juga ada tekniknya. Biasa ada yang membuat dengan ukuran 5 cm, 10 cm ataupun 20 cm ke atas. Itu tergantung dari teknik daripada petani-petani ataupun pengusaha dari Malapari itu sendiri. Adapun lahan yang akan ditanami itu dibersihkan dari semak-semak belukar tadi dengan cara dibakar ataupun dicabut, terutama di sekitar calon tempat kita mau menanam benih atau bibit Malapari ini. Itu harus dibersihkan di sekitar area lubangnya agar tidak mengganggu proses pertumbuhan dari sang tumbuhan Malapari ini. Adapun pengajiran itu dilakukan dengan menancapkan ajir. Ini biasanya terbuat dari bambu ataupun kayu, bisa juga, dengan jarak tanam yang disesuaikan dengan rencana populasi tanaman yang akan dikehendaki. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan teknik yang Anda lakukan sendiri. Apakah itu mau 2 meter, jarak ajirnya bisa juga 100 cm ataupun 1 meter. Baik, setelah persiapan lahan, kita masuk ke teknik pembibitan, di mana teknik pembibitan tumbuhan ataupun tanaman Malapari ini, perbanyakan tanaman Malapari dapat melalui biji di sini, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak dari pohon. Jadi bibit itu diambil dari bijinya itu harus matang, tidak boleh masih mentah, untuk ditanami ke dalam lubang untuk melakukan proses penanaman tanaman Malapari, dan memiliki daya kecambah terbaik dibandingkan buah setengah masak. Itu tadi harus benar-benar matang dia bijinya untuk dilakukan proses penanaman. Setelah daging buah dikelupas, biji ataupun benih harus ditabur langsung ke dalam polybag atau disemai dengan bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun agar tanaman juga tidak stres nantinya. Polybag, kita harus benar-benar mematikan proses pemindahan benih ataupun bibit dari polybag tersebut ke dalam lubang tanah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih untuk turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi media tanam berupa tanah lapisan atas, topsoil, dan dicampur dengan pupuk kandang ataupun kompos agar tanaman bisa tumbuh dengan subur. Setiap polybag ditanami 1 benih saja, tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang, di mana benih ini berpotensi menghasilkan 1 seedling, dan apabila ini terjadi, maka setelah berdaun sepasang kecambah dapat dipisah menjadi tanaman tunggal atau satu, membentuk satu kesatuan daripada tanaman Malapari ini. Baik,
Selanjutnya dari proses teknik pembibitan ini, yang kedua yaitu tempat pembibitan diberi naungan ataupun atap dengan bahan berupa daun kelapa, bisa jerami ataupun paranet. Paranet yang jaring-jaring warna hitam yang sering kita lihat di perkebunan ataupun di pertanian, kebun-kebun. Di mana pembibitan ini dilakukan selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan lamanya. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain ya penyiraman, di mana penyiraman ini kita bisa lakukan pada saat 2 kali, yaitu pagi dan di sore hari. Adapun penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar tanaman, kita bersihkan dengan rutin agar tidak mengganggu proses pertumbuhan daripada tanaman malapari. Dan juga seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik ataupun tidak cacat istilahnya. Adapun yang ketiga ataupun yang terakhir dari proses pembibitan ini yaitu pembibitan secara vegetatif, juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Kita bisa menanam tanaman malapari ini dengan teknik stek batang, di mana stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Di luar itu tidak bisa, karena bagaimana kita bisa menanam pohon malapari, bibit malapari dengan cara stek batang apabila batang tersebut mengalami kecacatan. Adapun bahan stek dapat dikumpulkan dari ranting berukuran 1 sampai 1,5 cm dari terobosan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Jadi batang itu bisa kita tebas menggunakan parang. Kita ambil saja rantingnya yang berukuran kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Itu sudah cukup untuk kita melakukan proses pelaksanaan stek batang penanaman tekniknya, di mana stek umur 2 bulan sudah berakar dengan tunas mencapai kurang lebih 10 sampai 15 cm. Itu sudah bisa untuk dilakukan proses teknik stek batang daripada proses penanaman tanaman malapari itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada proses penanaman, di mana penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bayangkan saja jika kita menanam di musim kemarau, itu kemungkinan besar tanaman itu tidak akan tumbuh subur, apalagi bisa tumbuh dengan cara maksimal. Adapun bibit yang ditanam yang dipilih itu sehat pastinya, dengan cukup kuat serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih, sekitar situ. Kalau kurang takutnya tanaman itu tidak bisa tumbuh secara maksimal. Adapun pada saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan. Kita padatkan, jangan sampai ada lubang yang tersisa. Kita tutup semua. Setelah kita padatkan, kemudian permukaannya dibuat agak cembung supaya tidak menghalangi dalam proses penyerapan akar nantinya. Adapun penanaman dapat juga dilakukan langsung di lapangan tanpa pembibitan dengan menggunakan stek batang. Setelah yang saya jelaskan tadi di proses pembibitan, yaitu stek batang, kita bisa mengambil ranting-rantingnya ukuran 1 sampai 1,5 cm, di mana jarak tanam yang biasa digunakan berkisar antara 2 kali 2 meter sampai 5 kali 5 meter. Itu biasanya digunakan oleh para pengusaha ataupun petani dalam proses penanaman teknik budidaya tanaman malapari itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu adanya proses pemanenan. Setelah kita melakukan penanaman, pembibitan, segala macam, kita melakukan perawatan, tibalah saatnya untuk kita melakukan proses pemanenan, di mana proses pemanenan ini buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan. Di sini kita memanen buahnya terlebih dahulu, di mana buahnya itu siap dipanen jikalau dia sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan. Ini seperti sama kita mengambil pohon mangga ya. Pohon mangga itu apabila kita menggoyangkannya, dan jika ada buah yang jatuh, berarti buah itu benar-benar masak. Sama seperti tanaman malapari ini, kita bisa menggoyangkan dahan-dahannya agar kita tahu mana yang masak, mana yang tidak. Membedakannya yaitu yang mana yang tanaman buah yang jatuh, itulah ciri buah itu sudah matang. Adapun apabila
apabila buah sudah tua akan rontok dianya dengan sendirinya. Dia akan jatuh dengan sendirinya, sama seperti pohon mangga tanpa kita menggoyang-goyangkan dahannya lagi. Jika dia benar-benar sudah matang, dia akan jatuh dengan sendirinya buahnya tersebut. Kemudian buah ini dikupas secara manual seperti kita mengupas kacang tanah. Jadi begitu. Mudah kan? Mudah bukan? Adapun hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim, buah dapat dikumpulkan misalnya 28 kilo dari satu pohon. Dalam satu pohon Malapari itu dihasilkan 9 sampai 90 kilo biji per tahun. Wow, banyak sekali bukan? Sehingga jika kerapatan tanamannya 100 pohon per hektar, maka potensi panennya adalah 900 per 9.000 biji per hektar per tahun. Bayangkan saja, apabila rendemennya itu 20%, maka dapat kita hasilkan 225 sampai 2.250 kilo per hektar per tahun minyak lemak. Wow, ini sangat menguntungkan secara ekonomis. Benar tadi pernyataan saya pertama kali tadi, ini benar-benar proyek yang sangat apik untuk dilakukan oleh pengusaha ataupun petani, khususnya petani pemula, untuk melakukan penanaman proses teknik budidaya tanaman Malapari. Ini sangat benar-benar menguntungkan, dimana dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5-7 tahun. Membutuhkan waktu sampai 5-7 tahun saja untuk melakukan proses panen ini ternyata. Maka produksi perkebunan Malapari yang dihasilkan mencapai kurang lebih 2 ton minyak lemak dan 2 ton kayu bakar per hektar per tahun. Wow, ini luar biasa, sangat-sangat benar menguntungkan para petani, khususnya masyarakat di daerah pedesaan yang mempunyai tekstur tanah yang subur pada di perkotaan. Baik, setelah melakukan proses pemanenan, itulah proses akhir yang dapat saya sampaikan mengenai teknik budidaya tanaman Malapari. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata-kata mutiara untuk memotivasi kita dalam menjalani kehidupan yang panah dan melelahkan. Adapun kata-kata mutiara dari saya yaitu, orang yang ingin gembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Baik, di sini dapat saya artikan yaitu, jika kamu ingin bahagia di masa tuamu, maka di masa mudamu kamu harus siap untuk menangis, membanting tulang, merasakan kesedihan, jerih payah, keringat bercucuran. Dan lihat apa yang terjadi di masa tua. Jika kamu bersungguh-sungguh bekerja akan itu, maka kesuksesan akan menantimu di masa tua. Coba saja kamu di masa muda, santai-santai saja, tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa tua. Nanti kamu pasti terkejut apabila kamu telah memasuki fase tua. Karena kamu tidak ada persiapan, kamu tidak memiliki momentum yang pas untuk melakukan sebuah pergerakan dari masa muda ke masa tua, akibat tidak bermalas-malasan di masa muda. Maka dari itu, mumpung masih muda, marilah bersama-sama kita untuk bekerja, introspeksi diri, jangan menyerah. Ingat, ada orang tua yang harus dibanggakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik budidaya Malapari. Saya Fernando Saputra, mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata ataupun salah kata maupun salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.